Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan uji asumsi klasik untuk regresi linier berganda. Namun sebelum itu silahkan di-download terlebih dahulu file latihan yang sudah saya sediakan agar kalian bisa mengikutinya dengan baik dan memahaminya dengan benar. Silahkan simak video ini. Nah, sebelum saya tunjukkan bagaimana cara melakukan uji asumsi klasik di SPSS versi 30 ya. Jadi SPSS versi 30 ini merupakan SPSS yang terbaru dan teman-teman bisa download, atau kalaupun misalnya teman-teman menggunakan versi sebelumnya itu masih bisa digunakan. Jadi sama saja ya. Nah, namun sebelum saya menunjukkan masuk ke tutorialnya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu uji asumsi. Nah, uji asumsi klasik ini sebagai persyaratan ya. Jadi prasyarat yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis OLS. Jadi jika teman-teman ingin melakukan analisis regresi berganda, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu uji asumsi. Nah, tentu hal ini untuk memastikan bahwa model regresi ini merupakan model yang terbaik dalam hal ketepatan estimasi, tidak bias, konsisten, sehingga ini menjadi perlu dilakukan. Pengujian asumsi ini perlu dilakukan. Nah, ada beberapa hal ya, ada beberapa uji yang perlu dilakukan sebelum melakukan uji regresi yang kita sebut uji prasyarat analisis regresi atau uji asumsi klasik. Di sini yang pertama ya ada syaratnya. Pertama adalah data harus berdistribusi normal. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, syaratnya adalah tidak terjadi gejala multikolinearitas. Kemudian yang ketiga, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dan selanjutnya yaitu tidak terjadi autokolerasi. Namun perlu kita pahami bahwa untuk syarat terakhir ya, tidak terjadi autokolerasi, ini khusus untuk data yang bersifat time series atau jenis datanya adalah time series, diperlukan autokolerasi. Kalau datanya itu berupa cross sectional ataupun data panel, itu tidak perlu dilakukan uji autokolerasi. Nah, kebetulan data yang akan saya pakai di sini adalah data yang bersifat cross section ya, cross section. Jadi hanya 3 saja yang akan kita lakukan. Yang pertama, untuk memastikan data itu berdistribusi normal, saya akan lakukan uji normalitas. Kemudian yang kedua, untuk memastikan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas, maka saya akan lakukan uji multikolinearitas. Dan yang keempat, untuk memastikan tidak ada gejala heteroskedastisitas, maka akan dilakukan uji heteroskedastisitas. Untuk uji autokolerasi di sini tidak dipakai karena jenis data yang dipakai adalah data cross section. Beda lagi kalau misalnya data yang dipakai adalah time series, maka perlu ada uji autokolerasi. Nah, kita langsung saja. Nah, silakan teman-teman buka SPSS-nya. Ini saya gunakan SPSS 30. Kemudian ada data, ini data latihannya ya. Ada 2 variabel independen yaitu X1 dan X2. Kemudian ada variabel dependen yaitu variabel Y. Nah, untuk melakukan uji asumsi klasik, maka kita perlu input data ini ya. Input data ini ke dalam SPSS. Kita hanya input untuk data-data di variabelnya, bukan di item pernyataan ya. Di item di data variabelnya ya, teman-teman. Beda lagi kalau misalnya teman-teman akan lakukan uji validitas dan reliabilitas, ini perlu semua dimasukkan, ataupun teman-teman akan
melakukan uji deskriptif ini juga perlu semua. Karena memang hanya X1, X2 dan Y, maka saya akan input data di variabelnya. Nah, kita masuk ke variable view ya teman-teman semua. Ini kita tulis X1, kemudian X2 dan Y. Nah, ini variabelnya sudah kita buat, variable view. Kemudian masuk ke data view, ada variabelnya ya, X1, X2 dan Y. Nah, kita masukkan datanya X1, kita copy saja. Ini mudah ya cara inputnya, copy saja, paste. X2 pun sama, kita copy. Dan variabel Y kita akan copy juga. Semuanya udah terinput, ada 100 ya, ada 100 data. Nah, kita akan lakukan uji asumsi. Nah, ini adalah uji prasyarat sebelum kita melakukan uji regresi linier berganda. Caranya adalah kita masuk ke analyze, kemudian regression, pilih linear. Nah, kita masukkan variabel-variabelnya ke kolom yang ada di sebelah kanan. Variabel dependent dalam hal ini Y kita masukkan. Variabel independent X1, kemudian X2 kita masukkan ke variabel independent. Nah, kemudian masuk ke statistik ya. Nah, di statistik ini pertama pilih collinearity diagnostik. Nah, di sini untuk uji multikolinearitas kita klik collinearity diagnostik. Continue. Kemudian masuk ke plot. Nah, ini yang Z-pred ini masuk ke X dan S-receipt masuk ke Y. Lalu kita bisa munculkan histogram ataupun normal probability plot. Kita pilih seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan scatter. Nanti kita lihat. Setelah itu pilih continue. Lalu ini ada save ya, save. Nah, ini di bagian residual pilih unstandardized. Nah, unstandardized ini kita pilih. Nah, ini untuk memunculkan residualnya. Jadi ada variabel baru nanti muncul kalau kita klik ini, yang nantinya variabel tersebut akan kita gunakan untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ya. Kita munculkan terlebih dahulu, continue, nanti otomatis akan muncul ya. Lalu kita pilih option. Nah, seperti ini sudah teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kita pilih OK. Nah, ini sudah muncul output ya teman-teman semua, sudah muncul output. Ini secara langsung sebetulnya sudah bisa melakukan analisis regresi. Namun karena kita akan analisis terlebih dahulu uji prasyaratnya, maka kita abaikan dulu dan ini akan kita masuk di video berikutnya untuk analisis regresi berganda ya. Oke, ini sudah muncul semuanya. Kita akan masuk ke uji normalitas. Uji normalitas ini sebetulnya ada beberapa cara ya. Yang pertama, kita tinggal melihat ya ini ya, melihat plot, nah seperti ini, atau kita melihat chart histogram seperti ini kita bisa lihat dan kita bisa simpulkan ya. Misalnya ini, kalau kita melihat plot, karena memang dot di sini mengikuti arah diagonal garis seperti ini, maka sebetulnya data ini sudah berdistribusi normal. Nah, karena memang kita tidak gunakan ini, kita akan coba memastikan kembali dengan teknik uji normalitas Kolmogorov-Smirnov.
kita akan lakukan itu. Masuk lagi ke ini ke SPSS-nya. Nah, di sini kan ada variabel residual yang tadi sudah kita keluarkan. Nah, di sini kita akan lakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Masuk ke analyze, kemudian masuk ke masuk ke non parametric test, legacy dialog, kemudian one sample Kolmogorov-Smirnov, one sample KS. Kita pilih seperti ini. Kemudian yang variabel unstandardized residual ini kita masukkan ke tes variabel dan pastikan bahwa test distributionnya ini normal di checklist. Lalu pilih oke. Nah, ini sudah muncul hasil dari uji normalitas. Oke, kita akan lakukan interpretasi atau bagaimana cara membaca hasil output ini khusus untuk uji prasyarat atau uji asumsi klasik. Baik, kita akan lihat kembali. Nah, tadi yang sudah saya tunjukkan adalah pengujian uji asumsi ya. Semuanya, dan tadi sudah ditunjukkan bagaimana cara melakukan uji normalitas residual. Nah, di sini kita akan baca di uji normalitas. Kebetulan pertama bisa kita lihat di histogram yang tadi chart yang berbentuk lonceng dan plot yang memang dotnya itu mengikuti diagonal yang diindikasi data itu berdistribusi normal. Nah, dalam hal ini kita akan lakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini ya tentu untuk mengetahui apakah data yang kita punya ini berdistribusi normal atau tidak. Ketentuannya adalah kita melihat nilai simsig ya. Jika nilai simsig ini lebih dari 0,05 ya, melebihi 0,05 maka data itu berdistribusi normal. Nah, dari hasil uji yang tadi yang kita lakukan di sini teman-teman bisa lihat nilai simsig ya, nilai simsig di sini adalah 0,2. Nah, karena simsig ini lebih daripada 0,05 maka kita bisa simpulkan bahwa data ini berdistribusi normal. Itu hasil uji normalitas. Kemudian kita akan masuk ke interpretasi yang kedua, yaitu uji multikolinearitas. Nah, ini tujuannya itu untuk mengetahui apakah model regresi ini ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas. Nah, data yang akan kita regresikan itu harus memenuhi tidak terjadi multikolinearitas. Ketentuannya adalah kita melihat nilai tolerance atau VIF ya, tolerance atau VIF. Jika nilai toleransinya di atas 0,1 atau VIF-nya itu di bawah 10, maka itu tidak terjadi gejala multikolinearitas. Kita lihat dari output yang tadi kita lakukan atau kita keluarkan, kita akan analisis. Nah, teman-teman lihat tabel koefisien di sini ya. Ada tabel koefisien. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada tabel koefisien. Nah, ini ya koefisien ini. Dan ini kita akan baca hasilnya itu apakah terjadi multikolinearitas atau tidak. Nah, fokus di kolom collinearity statistik. Di sini ada tolerance, ada VIF ya. Nah, karena di sini kita mempunyai nilai tolerance ini di atas 0,1 ya. Ini 0,9 itu di atas 0,1. X1 0,9, X2 0,9 dan semuanya itu di atas 0,1. Dan kalau kita lihat nilai VIF-nya ini mempunyai nilai X1 dan X2 itu 1,044. Nah, 1,044 ini udah tentu di bawah 10. Maka kita akan simpulkan bahwa data ini tidak terjadi multikolinearitas. Nah, itu uji asumsi yang kedua, uji multikolinearitas.
Di sini tidak terjadi gejala multikolinearitas. Oke, kita akan lanjut ke uji yang ketiga, yaitu atau ini uji yang terakhir ya. Dalam hal ini data yang kita gunakan adalah data cross section, maka hanya sampai dengan uji heteroskedastisitas atau 3 uji saja. Nah, uji heteroskedastisitas ini untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas. Adakah kesamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi? Ada beberapa cara ya. Cara yang pertama ini sangat mudah. Cara yang pertama adalah kita melihat, kita balik lagi ke outputnya ya. Cara yang pertama adalah kita melihat ini ya, scatter plot. Kita melihat scatter plot. Scatter plot di sini menyebar ya, menyebar tidak beraturan antara sumbu X dan sumbu Y, menyebar tidak beraturan, maka itu tidak terjadi heteroskedastisitas. Yaitu kalau lihat scatter plot. Nah, ada lagi satu cara, yaitu adalah uji Gledser. Nah, uji Gledser ini kita akan melihat nilai signifikansi. Ya, di uji Gledser kita akan melihat nilai signifikansi. Caranya adalah ya, kita mengkolerasikan atau kita meregresikan nilai X1 dan X2 ya. Kita X1 dan X2 kita regresikan dengan nilai ABS residual. Nah, untuk memunculkan ABS ya, nilai ABS residual ini, maka teman-teman pertama harus masuk ke transform, kemudian compute variable. Nah, kita bisa tulis misalnya di sini ABS, nama variabelnya ABS, kemudian pilih di sini di kolom sebelah kanan ABS, ada ABS, kita klik saja ABS, lalu yang di dalam kurungnya itu kita masukkan unstandardized residual. Nah, ini muncul ya, ABS residual, pilih OK. Maka di sini akan muncul variabel baru namanya ABS residual. Nanti kita akan meregresikan X1, X2 dengan ABS residual. Nah, caranya sama seperti tadi, kita klik Analyze Regression Linear. Nah, karena ini bekas tadi ya, kita akan reset dulu. Nah, dalam hal ini, dalam pengujian uji heteroskedastisitas, kita masukkan ABS ini sebagai variabel dependent, kemudian X1 dan X2 ini independent. Setelah itu kita pilih OK. Nah, akan muncul paling bawah ya teman-teman. Nah, ini ada ya, ini X1, X2, kemudian ABS. Nah, ini adalah uji heteroskedastisitas. Kita lihat ya, kita lihat nilai signifikansi. Kita akan baca lagi. Nah, jika nilai signifikansi ini lebih daripada 0,05, maka dikatakan bahwa data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, kalau di bawah 0,05 itu akan terjadi heteroskedastisitas. Kita lihat dari output yang tadi kita lakukan. Ya, di output yang kita lakukan X1, X2, kemudian dependennya ABS. Lihat signifikansinya. Untuk X1 signifikansinya adalah 0,1. 0,1 itu lebih besar daripada 0,05. Kemudian X2 itu 0,6. Sama ya, 0,6 ini lebih besar daripada 0,05. Maka kita simpulkan bahwa dari hasil uji heteroskedastisitas tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, seperti itu uji asumsi atau uji prasyarat sebelum kita lakukan regresi. Kita harus pastikan dulu apakah data itu berdistribusi normal, apakah data itu terjadi multikolinearitas, dan apakah itu terjadi heteroskedastisitas. Setelah kita lakukan uji semuanya ya, berdasarkan hasil uji pengujian asumsi, data ini memenuhi prasyarat uji asumsi, dan ketika ini memenuhi prasyarat, maka bisa dilanjutkan ke proses analisis berikutnya, yaitu analisis regresi berganda. Nah, untuk analisis regresi berganda saya akan buatkan videonya khusus di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bisa tercerahkan dan bisa dipahami.
Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.